Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Duri Dalam Daging, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Dan bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Mas Nara, silahkan bisa join dulu. Linknya sudah ada di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Di sana kalian akan mendapatkan informasi lebih cepat dari yang lainnya tentang channel Nara Story. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Terima kasih, Ani. Rani langsung memelukku dengan erat. Aku sayang kamu, Ni. Jaga diri kamu baik-baik ya. Aku tidak yakin kalau Risa akan diam saja. Iya, Ran. Terima kasih juga atas nasihatnya. Bagaimana, sayang? Apakah sudah bertemu dengan Rani? Tanya Mas Fajar melalui sambungan telepon. Mas Fajar memang mengetahui kalau aku tengah bertemu dengan Rani, karena saat pergi tadi aku minta izin dengan dia. Sudah, Mas. Ini aku mau pulang ke rumah. Hati-hati ya, sayang ya. Mas juga sebentar lagi akan pulang. Kita bertemu di rumah. Iya, Mas. Sampai ketemu nanti. Iya, sayang. Telepon pun mati, aku langsung masuk ke dalam mobil. Aku diantar oleh supir karena Mas Fajar tidak memberikan izin untuk aku pergi sendiri. Mau langsung pulang, Non? Tanya supir itu. Mampir ke toko kue dulu ya, Pak. Saya ingin membeli kue. Baik, Non. Ya, aku memang ingin membeli kue kesukaannya Mas Fajar, biar Mas Fajar bahagia saat pulang nanti. Tidak berselang lama akhirnya sudah sampai di toko kue itu. Aku pun langsung turun dan masuk ke dalam toko kue itu. Ada beberapa kue yang aku beli. Ini semuanya merupakan kesukaannya Mas Fajar. Namun, ada yang aneh. Perasaanku tiba-tiba saja tidak enak, dan seperti tengah ada yang mengikuti. Entahlah, ini hanya perasaan aku saja atau apa. Karena tidak mau terjadi apa-apa, aku pun langsung melakukan pembayaran dan pergi dari toko kue itu. Aku pun langsung meminta untuk menjalankan mobilnya, karena perasaanku benar-benar tidak karuan. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit, akhirnya telah sampai di rumah. Aku bisa bernafas lega, akhirnya aku bisa selamat sampai ke rumah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Non. Bapak silakan istirahat saja. Saya juga tidak mau kemana-mana lagi. Baik, Non. Aku pun turun dari mobil dan melangkah kaki ke rumah. Namun langkah ini terhenti saat melihat kotak berada di depan pintu. Kotak apa ini? Aku pun mengambil kotak itu dan membukanya. Mataku langsung membulat saat melihat isi di dalam kotak itu. Astagfirullah. Aku terus saja beristighfar saat melihat bangkai tikus yang ada di dalam kotak itu. Bukan hanya itu saja, di sana juga terdapat sebuah surat yang aku buka pun ternyata adalah surat ancaman. Hidup kamu tidak akan lama lagi, Nia. Aku akan membuat kamu hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini semua? Memberikan ancaman yang teror seperti ini. Ini siapa lagi? Oke, kita beralih ke sudut pandang Fajar. Setelah teleponan dengan Nia, entah mengapa perasaan ini sama sekali tidak tenang. Aku terus memikirkan Nia, dan malah takut terjadi apa-apa dengan dia. Aku juga masih teringat dengan ancamannya Risa. Dia menyatakan akan menyakiti Nia. Dia tidak akan rela melihat kita berdua bahagia. Kalau aku tidak bisa bahagia, maka kalian pun tidak akan bahagia. Aku akan membuat hidup kalian menderita, sama seperti aku. Kalian akan kehilangan satu sama lain. Tidak. Itu semua tidak akan pernah terjadi. Aku dan Nia akan selalu bersama. Risa tidak akan bisa melakukan hal itu, apalagi untuk mencelakakan Nia. Aku tidak akan tinggal diam.
Aku yang akan turun tangan sendiri kalau sampai dia berani macam-macam. Aku juga merasa bersalah dengan Nia. Karena gara-gara aku dia pun jadi ikut menanggung semua ini. Padahal di sini Nia adalah korban. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi tentang hubungan aku dan Risa dulu. Sebenarnya Nia yang paling tersakiti. Namun sekarang malah Nia yang harus menerima semuanya. Kemarahan Risa yang bisa saja akan berakibat fatal pada semuanya. Apalagi aku tahu kalau Risa itu orangnya nekat. Dia bisa melakukan apa saja asalkan dia bahagia. Ini memang tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu, aku harus menjaga Nia dengan ekstra hati-hati. Aku bangkit dari duduk dan langsung mengambil kunci mobil. Aku tidak bisa terus-menerus berada di kantor. Kalau memikirkan Nia seperti ini, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Rasanya percuma saja. Aku juga tidak akan fokus untuk bekerja. Lebih baik aku lekas pulang dan memastikan kalau Nia baik-baik saja. Tadi Nia sempat bilang ingin bertemu dengan Rani. Namun dia juga berkata sudah pulang. Hanya saja perasaan ini tidak tenang. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi perasaan ini mengatakan kalau terjadi sesuatu dengan Nia. Ya, semoga saja ini hanya perasaanku saja. Nia akan tetap baik-baik saja. Selama dalam perjalanan pulang, perasaan ini sama sekali tidak tenang. Aku terus memikirkan Nia. Aku benar-benar takut kalau terjadi sesuatu dengan dia. Apalagi dia sekarang, dia tengah mengandung. Aku tidak mau istri dan anakku kenapa-napa. Syukurlah, tidak berselang lama aku akhirnya sampai di rumah. Aku pun bergegas masuk, apalagi saat mendengar tangis histeris dari Nia. Perasaan ini semakin tidak karuan mendengar tangisannya itu. Ya Allah, sayang. Aku langsung menghampiri Nia yang telah terlihat menangis. Apa yang terjadi, sayang? Tanyaku seraya membawanya ke dalam pelukan ini. Di dalam pelukanku tangis Nia malah semakin pecah. Aku terus saja menenangkan dia, mengatakan kalau dia sekarang aman bersama aku. Aku akan menjaga dia, tidak akan membiarkan siapapun macam-macam dengan dia. Kamu tenang dulu, sayang. Cerita ke Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan membuat Mas semakin khawatir. Lagi-lagi Nia hanya diam. Isak tangisannya malah semakin jelas terdengar. Aku menghela nafas yang terasa sangat berat. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa Nia bisa sampai seperti ini? Aku takut, Mas. Hanya itu yang dapat diucapkan Nia. Aku semakin mempererat pelukannya. Iya sayang, Mas ada di sini. Mas tidak akan meninggalkan kamu. Kamu tidak perlu takut. Mas akan selalu melindungi kamu. Mas. Nia juga memelukku dengan erat. Sungguh terlihat sekali bagaimana ketakutan yang ada di wajahnya. Aku memang masih penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa Nia bisa seperti ini? Namun sepertinya tidak memungkinkan untuk bertanya lebih lanjut dengan Nia. Kondisi dia masih terlihat kacau. Tidak mungkin bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus lebih sabar dan mencoba memberikan Nia tenang dulu. Jangan takut lagi, sayang. Ada Mas yang tidak akan pernah meninggalkan kamu. Berkali-kali aku meyakinkan Nia kalau sekarang dia aman bersama aku. Ini air putihnya, Den, Non. Nia lebih baik minum dulu biar lebih tenang. Aku tersenyum dan langsung mengambil air putih yang diberikan Bi Desi. Terima kasih ya, Bi. Sama-sama, Den. Aku memberikan air putih itu kepada Nia, dan Nia pun menerimanya. Dia jauh lebih tenang sekarang, walaupun airnya tidak berhenti untuk mengalir. Sebenarnya apa yang terjadi, Bi? Kenapa Nia bisa seperti ini? Tanyaku, aku yakin Bi Desi tahu sesuatu. Bi Desi terdengar menghela nafasnya. Jadi begini ceritanya, Den. Kata Bi Desi, Nia mendapatkan teror. Bukan hanya satu, tapi dua sekaligus. Yang pertama adalah teror tikus mati, dan tidak berselang lama adalah kucing mati. Nia juga tidak tahu apa maksud dari teror itu. Isi terornya sama-sama mengancam keselamatannya. Terlebih lagi mengancam keselamatan bayi yang ada dalam kandungannya. Hal itu membuat Nia ketakutan hingga histeris seperti tadi. Begitu ceritanya, Den. Bibi juga tidak tahu siapa yang memberikan teror itu.
Terima kasih atas informasinya, Bi. Iya, Den. Kalau begitu Bibi permisi dulu. Iya, Bi. Tangan ini seketika mengepal. Siapa yang telah melakukan ini semua? Apakah ini semua ulah Risa? Kalau benar dia, ini Risa sudah keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Malam harinya Nia sudah jauh lebih tenang. Dia juga sudah mau bercerita ke aku apa yang sebenarnya terjadi. Nia mengatakan bukan hanya di rumah, dia mengalami hal aneh. Namun saat dia membeli kue pada siang tadi, Nia sudah mengatakan ada yang tidak beres. Nia merasakan ada orang yang tengah mengikuti dia. Aku takut, Mas, kalau anak kita yang akan jadi korban. Lagi-lagi air mata itu jatuh, suara Nia terdengar bergetar. Aku langsung menggeleng mengusap air matanya. Enggak akan, sayang. Anak kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang berani menyakitinya. Mas janji akan selalu menjaga kamu dan anak kita. Tapi Mas, aku meletakkan telunjuk di bibirnya. Jangan pernah bicara apa-apa. Kamu harus yakin semuanya akan baik-baik saja. Nia mengangguk. Aku kembali menariknya ke dalam pelukan ini. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Sekarang kamu aman bersama Mas. Iya Mas, ini sudah malam. Lebih baik kamu tidur. Tenangkan diri kamu. Mas tidak akan pernah meninggalkan kamu. Janji ya Mas. Iya sayang, Mas janji akan selalu ada di dekat kamu. Nia mengangguk dan mulai merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Aku menemani Nia di sini, menemani Nia hingga tertidur serta membelai lembut kepalanya. Tidak berselang lama terdengar dengkuran halus darinya. Nia sepertinya sudah tidur. Aku pun setelah ini harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan aku turun dari tempat tidur agar tidak membangunkan Nia. Aku mengambil ponsel yang ada di meja dan langsung menghubungi seseorang. Halo, Rasya. Aku butuh bantuan kamu. Butuh bantuan apa? Ya, aku memang menghubungi Rasya untuk meminta bantuan. Karena ini semua tidak akan bisa dibiarkan. Cukup sekali Nia mendapatkan teror seperti tadi. Aku tidak ingin semua itu terulang lagi dan akan membuat bahaya anak yang ada dalam kandungannya Nia. Kalian baik-baik aja kan? Nia sehat kan? Tidak terjadi apa-apa dengan Nia? Rasya langsung terdengar panik. Aku tahu sesayang apa dia dengan Nia. Dia pasti tidak akan membiarkan kalau Nia sampai kenapa-napa. Besok kamu bisa ke rumah gak? Untuk bertemu aku dan Nia. Sebenarnya kalian ini kenapa? Jangan membuat aku penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritanya panjang, Ras. Aku gak bisa menceritakan semuanya lewat telepon. Kamu bisa datang ke sini besok? Kalau tentang Nia aku akan datang. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Tolong jaga Nia. Jangan sampai dia terluka. Iya. Kamu tenang aja. Aku pasti akan selalu menjaga Nia. Setelah itu dia menutup teleponnya. Aku kembali ke tempat tidur dan ikut tidur bersama Nia. Aku janji sayang. Aku akan selalu melindungi kamu dan anak kita. Kucium keningnya Nia sangat lama sebelum benar-benar ikut terbang ke alam mimpi bersamanya. Aku bersyukur dan sedikit lebih tenang. Nia sudah tidak terlihat ketakutan lagi dan perlahan senyumannya pun kembali lagi. Karena jujur saja, hatiku merasakan sakit saat Nia ketakutan seperti kemarin. Setiap air mata yang keluar dari matanya membuat hatiku terasa tercabik-cabik. Aku tidak bisa melihat orang yang aku cintai seperti ini. Aku tidak akan membiarkan Nia kenapa-napa. Nia juga bisa kembali seperti semula. Pagi ini dia tengah memasak untuk sarapan, dibantu oleh Bidesi. Nia kelihatan lebih fresh dan sudah ceria kembali. Namun tidak bisa dipungkiri, pasti kejadian kemarin terus saja dia pikirkan. Nia memang perempuan sangat kuat. Dia bisa bersikap biasa-biasa saja, walaupun sebenarnya dia tengah menghadapi masalah. Aku kagum, semakin kagum dengan dia. Aku bersyukur mempunyai Nia. Aku juga berjanji akan berusaha untuk melindungi Nia serta anak yang ada dalam kandungannya. Bibi pamit ke depan dulu ya non, ujar Bidesi. Nia tersenyum. Iya Bi. Setelah Bidesi pergi, aku mulai menempati dia. Aku langsung memeluk Nia dari belakang yang tengah sibuk memasak. Nia terlonjak kaget. Ternyata kamu Mas. Aku kira siapa? Memangnya siapa yang berani peluk kamu seperti ini kalau bukan Mas?
Ya, siapa tahu aja kan peneror itu lagi. Aku harus waspada loh mas. Pelukanku semakin erat. Sudah ya sayang ya, jangan pikirkan tentang peneror itu lagi. Mas gak mau kamu jadi kepikiran. Nia terdengar menghela nafasnya. Nia mematikan kompor dan berbalik menghadap ke arahku. Gimana gak kepikiran mas? Itu pasti kepikiran, tidak mungkin tidak. Itu jelas berbahaya dan mengancam keselamatan. Aku memang mencoba untuk tidak ketakutan lagi, tapi rasanya susah mas. Bayang-bayang itu masih ada. Aku selalu teringat semuanya. Apalagi surat ancaman itu benar-benar mengerikan. Aku takut mas, kalau anak kita yang jadi korban. Suara Nia terdengar bergetar. Ya, aku tahu ini memang tidak mudah. Bukan hanya Nia, aku pun jadi kepikiran. Aku juga takut kalau ada apa-apa dengan calon anak kami. Aku takut mas. Aku langsung menggeleng mendekatkan wajah seraya mencium keningnya Nia cukup lama. Aku ingin dia tahu kalau dia tidak perlu takut. Ada aku di sini yang akan selalu menjaga dia dan anak kita. Nyawa pun akan aku korbankan, asalkan Nia bisa selamat. Jangan pernah takut sayang. Ada mas di sini. Kamu harus percaya dengan mas ya. Nia menatapku dengan sendu. Aku percaya mas. Aku selalu percaya dengan kamu. Tangan ini juga terulur membelai lembut pipinya, menghapus air mata Nia yang entah kapan jatuh. Aku juga sebenarnya punya rasa takut, tapi aku tidak boleh memperlihatkannya di depan Nia. Aku harus selalu ada di samping Nia. Aku harus bisa membuat dia lebih tenang. Mas gak mau melihat kamu lagi menangis. Sudah ya sayang ya. Sudah cukup air mata yang kamu keluarkan selama ini. Mas tidak mau lagi ada kesedihan. Mas juga minta maaf gara-gara mas kamu jadi seperti ini. Gak apa-apa mas. Ini bukan salah kamu. Lagi-lagi Nia menghela nafasnya. Tapi siapa yang tega melakukan ini semua mas? Apakah itu Risa? Karena kemarin Rani bilang Risa itu benar-benar nekat. Dia juga mengancam Rani asal kamu tahu mas. Ah, Risa juga mengancam Rani. Astaga, keterlaluan memang dia. Risa akan melakukan segala cara agar mencapai tujuannya. Aku benar-benar menyesal karena pernah mencintai dia. Mencintai Risa adalah kesalahan terbesar. Dia ternyata sungguh licik. Aku sekarang sangat bersyukur akhirnya bisa lepas dari dia. Tidak menutup kemungkinan yang melakukan semua ini Risa kan mas? Aku mengangguk. Aku pun punya pikiran yang sama dengan Nia. Bisa jadi Risa melakukan semuanya. Siapa lagi yang tidak suka dengan hubungan aku dan Nia selain Risa? Dia juga pernah mengatakan ancaman. Kalau sampai benar Risa yang melakukan semua ini, aku benar-benar tidak mengenal dia lagi mas. Dia bukan Risa yang aku kenal. Dia sudah bukan sahabat aku lagi. Aku benar-benar kecewa dengan dia. Dia dengan tega melakukan ini semua. Kali ini aku yang menghela nafas yang terasa sangat berat. Dia juga tidak tahu kalau selama ini Risa sebenarnya tidak pernah menganggap dia sebagai sahabatnya. Malahan Risa itu selalu menganggap Nia itu sebagai musuhnya untuk bersaing mendapatkan sesuatu. Risa selalu iri dengan Nia karena Nia selalu lebih unggul darinya. Kalau Nia tahu semua itu, pasti akan semakin kecewa dengan semuanya. Sudah ya, kamu tidak usah memikirkan tentang dia. Jangan memikirkan macam-macam. Kamu harus ingat kesehatan anak kita, karena itulah yang lebih penting. Masalah ini biar mas yang akan selesaikan. Mas juga sudah minta bantuan ke Rasya untuk membantu mencari peneror itu. Kalaupun pelakunya adalah Risa, kita akan tidak lanjuti dia. Ini negara hukum, jadi biarkan hukum yang berjalan nanti. Rasya mau kesini mas. Iya sayang, hari ini mas minta dia untuk ke rumah untuk membicarakan ini semua. Oke, berarti aku siapkan sarapannya lebih banyak ya. Sekalian sama Rasya juga.
Iya sayang, jangan takut lagi ya. Ada Mas di sini, di sisi kamu. Iya Mas. Kita sudah selesai sarapan, begitu juga dengan Rasya. Dia baru saja datang dan langsung diajak untuk sarapan. Sekarang sarapan sudah selesai dan tinggal membahas hal siapa peneror itu. Jadi saat Nia datang ke rumah kotak itu sudah ada? Tanya Rasya. Nia hanya mengangguk. Setelah itu kotak yang satunya datang lagi. Tanya Rasya lagi. Iya Ras, jawab Nia. Di rumah ada siapa nih? Hanya Debbie Desi. Itu pun tengah berada di dapur. Beliau juga tidak tahu kalau ada kotak itu di depan rumah. Kamu kemana Fajar? Rasya beralih menatapku. Aku lagi di kantor. Setelah pulang langsung melihat Nia histeris. Saat aku melihat kotak itu memang ada bangkai kucing dan tikus. Saat berada di kantor juga hatiku sangat tidak tenang. Makanya langsung pulang. Kalau takut terjadi sesuatu dengan dia. Lah, ternyata apa yang aku takutkan benar. Nia memang tidak baik-baik saja. Dia bahkan mendapatkan teror itu. Selain bangkai kucing dan tikus, apa ada yang lain lagi? Ada Ras. Surat ancaman. Di surat itu mengatakan kalau akan mengancam nyawaku dan anak yang ada di kandunganku. Lagi-lagi suara Nia bergetar. Aku langsung merangkulnya kembali meyakinkan dia kalau semuanya akan baik-baik saja. Kamu memang habis dari mana nih? Tanya Rasya lagi. Habis ketemu dengan Rani Ras. Tapi saat aku perjalanan menuju pulang, aku kan sempat mampir ke toko kue dulu. Dari sana aku sudah merasakan keganjalan sih. Aku merasa kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang tengah memata-matai aku. Berarti kamu sudah diintai ya? Tebak Rasya. Menurut kamu bagaimana Jar? Aku kayaknya ingin lapor polisi aja lah. Dengan bukti-bukti itu sepertinya sudah cukup. Selain itu, aku juga ingin mencari tahu sendiri. Makanya aku minta bantuan sama kamu. Aku akan selalu membantu kalian. Tapi, apakah ada yang kalian curigai? Aku dan Nia saling pandang. Kita mencurigai satu orang dan sepertinya Rasya pun sepertinya itu. Tahu. Apakah kita satu pemikiran? Risa adalah penyebab ini semua? Ya bukannya ingin berburuk sangka sih. Tapi semuanya kayaknya mengarah ke dia. Siapa lagi yang tidak suka dengan kalian? Hanya Risa. Yang tidak suka kalian. Apalagi melihat kalian bahagia seperti ini. Memang masuk akal kalau Risa. Selama ini aku dan Nia tidak punya musuh. Tidak punya musuh juga. Hanya Risa yang memang tidak suka dengan kebahagiaan aku dan Nia. Kalau sampai yang melakukan ini semua adalah Risa, aku tidak akan bisa memaafkan dia. Aku tidak akan bisa menerima saat dia ingin mencelakakan istri dan anakku. Lihat saja. Aku akan mencari tahu semuanya. Sekarang kamu jujur dengan aku. Jangan mengelak lagi. Kamu kan yang melakukan semua ini? Aku menatap tajam ke arah Risa yang terlihat duduk santai di sofa ruang tamu rumahnya. Iya, aku memang memutuskan untuk ke rumah Risa dengan ditemani Rasya. Sekaligus kita ingin mencari bukti apa saja yang telah dilakukan Risa. Aku sengaja ingin memancing Risa untuk berbicara agar kami tahu semuanya. Jujur apa sih mas? Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Kamu jangan sembarangan menuduh. Risa sama sekali tidak terlihat takut. Malah dia balik menatapku dengan tajam. Kamu kan yang melakukan teror itu. Kamu yang membuatnya takut dengan mengirimkan bangkai kucing dan tikus mati. Jujur saja Risa, sebelum aku bertindak yang akan merugikan kamu. Aku lagi-lagi menatapnya tajam. Aku tidak mau kalah dengan dia. Aku tahu bagaimana kebenarannya. Aku juga percaya kalau Risa dalang di balik semua ini. Dia yang menyebabkan segala teror itu terjadi. Aku mas. Risa malah tertawa. Sangat tidak masuk di akal. Kamu menuduhku tanpa bukti seperti ini. Aku yang bisa melaporkan kamu mas atas tuduhan mencemarkan nama baik. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kamu yang tidak suka dengan aku dan Nia. Kamu pasti ingin melakukannya segala cara agar aku dan Nia pisah. Sejahat itu aku di mata kamu mas. Kamu lebih dahulu kenal dengan aku
dibandingkan dengan Nia. Tapi dengan mudahnya kamu menuduh aku seperti itu, Mas. Aku sama sekali tidak menyangka kalau kamu bisa melakukan ini semua ke aku. Menuduh aku tanpa bukti, hal yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku mendengus kesal. Dasar licik. Dia yang salah tapi dia yang merasa tersakiti. Aku tidak akan pernah tersentuh dengan yang Risa katakan, karena aku tahu apa yang dia katakan itu adalah kebohongan. Aku tidak akan tertipu lagi. Cukup sekali aku percaya dengan dia dan berakibat fatal. Sekarang kamu tatap aku, Mas. Untuk apa? Untuk melihat segala kejahatan kamu, ha? Bukan seperti itu, Mas. Kamu tahu aku dari dulu, Mas. Apa aku bisa melakukan itu semua membuat orang lain takut? Aku memang tidak suka dengan dia, Mas, karena dia telah merebut kamu dari aku. Tapi sama sekali tidak ada niat untuk meneror ataupun mencelakai dia. Aku tidak sejahat itu, Mas. Aku masih punya hati. Tidak mungkin aku menyakiti dia. Apalagi kamu tahu kalau aku dan dia itu adalah sahabat. Aku menghela nafas. Aku tetap tidak percaya dengan yang Risa katakan. Bisa saja dia mengarang cerita, sedangkan aku tahu kalau Risa akan melakukan apa saja asalkan dia mendapatkan apa yang dia mau. Kamu percaya dengan aku, Mas? Aku tidak mungkin melakukan itu semua. Aku menggeleng. Lagi-lagi aku tidak percaya dengan dia. Aku juga ingat kalau Risa telah mengancam Rani dan juga berkata tidak akan membiarkan aku dan Nia bahagia. Itu semua sudah menjadi bukti kalau memang Risa lah penyebab semuanya. Mas, Risa malah memegang tangan ini. Aku minta maaf kalau ada salah dengan kalian. Oke. Kemarin aku memang berkata tidak akan membiarkan kalian bahagia. Itu karena aku sakit dengan segala perlakuan kamu, Mas. Tapi aku tidak melakukan itu semua. Itu hanya sekedar kata-kata. Akibat aku terlalu kecewa. Aku tidak akan percaya dengan yang kamu katakan, Risa. Kalau sampai aku tahu kalau kamu adalah penyebab semua ini, aku tidak akan membiarkan kamu lepas. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi, Mas, tapi apa? Aku masih mencintai kamu, Mas. Apa kamu tega melakukan ini semua dengan aku? Kamu meninggalkan aku begitu saja. Aku yang selama ini selalu menemani kamu. Tapi kamu malah seperti ini. Apakah tidak ada lagi cinta di hati kamu untuk aku, Mas? Aku lagi-lagi menggeleng. Tidak, aku hanya mencintai dia. Maaf, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apa kelebihannya dibandingkan aku, Mas, sehingga kamu memilih dia dan tega meninggalkan aku? Aku kali ini tersenyum. Kelebihannya itu banyak. Aku tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Asalkan kamu tahu, Nia itu istimewa. Aku bersyukur mendapatkan dia. Tapi, Mas, sudahlah. Lebih baik aku pergi, karena aku tidak ada urusan di sini. Aku akan cari tahu sendiri siapa yang telah melakukan teror itu. Kalau sampai aku tahu orangnya, aku pasti tidak akan memberikannya ampun. Aku pastikan dia akan mendekam di penjara. Aneh. Wajahnya Risa terlihat ketakutan. Padahal katanya dia tidak melakukan apa-apa. Namun sudah terlihat ketar-ketir seperti itu. Aku jadi semakin yakin kalau Risa lah pelaku sebenarnya. Mungkin hari ini aku tidak menemukan bukti apa-apa, tapi aku pastikan aku akan mendapatkannya. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang telah menyakiti Nia hidup dengan tenang. Bagaimana, Mas? Apa kamu menemukan bukti? Tanya Nia. Sekarang aku sudah sampai di rumah. Di rumah Nia ditemani oleh Rani karena aku tidak ingin Nia sendiri. Aku takut kalau terjadi sesuatu dengan dia. Belum, sayang. Tapi Mas janji akan menemukan semua buktinya. Mas tidak akan membiarkan semua ini berlarut-larut. Secepatnya kita akan tahu siapa peneror itu. Nia mengangguk. Iya, Mas. Ya sudah, Yani, aku pulang dulu ya. Fajar juga sudah pulang. Aku juga mau pulang. Iya, Ran, terima kasih ya. Kamu sudah temani aku di sini. Iya, nih, kalau ada apa-apa kamu bisa kabari aku. Aku pasti akan selalu bantu kamu. Aku juga berterima kasih, Ran. Kamu pulang diantar sama Rasya saja. Kamu juga satu arah. Iya, kalau gitu kita pamit dulu ya. Iya, hati-hati. Setelah Rasya dan Rani pergi, aku langsung mengajak Nia ke kamar. Aku tahu dia pasti khawatir dengan semua ini. Kamu pasti capek ya, Mas? Tanyanya walaupun di tengah rasa khawatirnya, Nia masih saja terus perhatian dengan aku.
Enggak sayang, sama sekali gak capek kok. Apalagi kalau sudah lihat senyum kamu. Semua rasa capek aku rasanya telah hilang. Aku langsung memeluk Nia dengan erat. Bisa aja kamu mas, aku itu serius tanya. Shh, sudah ya, jangan bicara macam-macam lagi. Untuk saat ini, jangan membahas tentang ini lagi ya. Mas pasti akan mencari tahu semuanya. Mas tidak akan membiarkan ini semuanya berlama-lama. Tapi untuk saat ini, Mas hanya ingin membahas tentang kita berdua. Mas cinta kamu sayang. Nia terlihat tersenyum mendengar itu semua. Aku juga cinta kamu mas. Aku juga tersenyum, tanganku terulur mulai menyentuh perutnya Nia yang masih rata. Apa dia rewel sayang? Enggak sih mas, aku sudah jarang muntah-muntah. Hanya saja, ada apa sayang? Apa yang terjadi dengan anak kita? Ya sedikit keramas. Mungkin aku kecapean dan banyak pikiran. Makanya perut aku sedikit sakit. Ya Allah sayang, mas minta maaf ya. Gara-gara mas kamu jadi seperti ini. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku hanya bisa berharap agar anak kami bisa sehat. Gak apa-apa mas, kamu sama sekali tidak salah kok. Pelukan ini semakin erat. Kamu dengarkan mas ya. Apapun yang terjadi, mas selalu cinta dan sayang dengan kamu. Mas tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan mas akan selalu menjaga kamu dan anak kita. Nyawa pun akan mas pertaruhkan demi keselamatan kamu dan anak kita. Mas akan selalu melindungi kalian. Mas harap kamu bisa percaya itu dan jangan takut apa-apa lagi. Nia mengangguk. Iya mas, aku percaya. Nia juga membalas, melukku dengan erat. Jangan pernah tinggalkan aku ya mas. Iya, mas janji tidak akan pernah meninggalkan kamu. Mas akan selalu ada untuk kamu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Nia lagi. Beberapa hari ini aku memang sedikit kurang tenang karena terjadi masalah teror itu. Sampai sekarang pun masih belum ditemukan pelakunya. Siapakah dalang dibalik semua ini? Saat kita semua mengecek ke CCTV pun entah kebetulan atau apa, CCTV itu malah rusak. Jadi sama sekali tidak ada titik terang siapa yang telah melakukan ini semua. Aku dan Mas Fajar memang menaruh curiga ke Risa. Namun sampai sekarang masih tidak ada bukti. Aku dan Mas Fajar tidak bisa menuduh begitu saja tanpa adanya bukti yang kuat. Risa juga terus saja mengelak dan mengatakan kalau dia itu tidak bersalah. Malahan dia balik mengancam aku dan Mas Fajar kalau kami berdua masih menuduh dia. Risa tidak akan segan-segan melaporkan kami ke pihak yang berwajib karena telah mencemarkan nama baik. Aku dan Mas Fajar tidak bisa berbuat banyak. Namun, masalah ini semua cukup mengganggu kita berdua. Mas Fajar pun tidak berani meninggalkan aku sendiri karena takut aksi teror itu ada lagi. Mas Fajar tidak mau aku kenapa-napa. Dia selalu ada di sisi aku. Hanya saja yang menjadi masalah, tidak selamanya Mas Fajar harus berada di rumah. Ada tanggung jawab yang lain yang harus dia jalankan. Dia harus pergi ke kantor karena sudah beberapa hari ini dia tinggalkan. Apalagi kata Mas Fajar hari ini dia ada meeting yang penting. Namun dia tidak mau meninggalkan aku sendiri. Gak apa-apa kok mas, kamu tenang aja. Aku bisa jaga diri. Kamu gak perlu khawatir. Beberapa kali aku sudah meyakinkan Mas Fajar kalau semuanya akan baik-baik saja. Enggak sayang, mas khawatir sama kamu. Mas di rumah aja lah, biar sekretaris mas yang menjalankan semuanya. Ya gak bisa gitu dong mas. Kamu kan bosnya, harus kamu yang turun tangan. Apalagi kata kamu ini adalah meeting penting. Jangan sampai semuanya berantakan mas. Aku gak apa-apa kok. Aku akan baik-baik aja. Di rumah juga ada bidet sih. Aku tidak sendirian. Aku tidak mau menjadi penghalang Mas Fajar. Aku juga merasakan bersalah dengan dia. Gara-gara tidak mau meninggalkan aku, pekerjaan Mas Fajar jadi banyak yang terbengkalai. Terus bagaimana dong mas? Perusahaan juga membutuhkan kamu. Itu amanah dari papa dan mama. Kamu harus menjalankannya. Mas Fajar terdengar menghela nafasnya dan menarikku ke dalam pelukannya. Mas tidak mau meninggalkan kamu sayang. Karena percuma saja mas di kantor, mas juga tidak akan bisa konsentrasi untuk bekerja. Mas hanya kepikiran dengan kamu. Mas sangat takut kalau terjadi sesuatu dengan kamu. Aku sejenak diam, berpikir cara apa yang bagus ya agar Mas Fajar bisa ke kantor dan tidak perlu khawatir bagaimana aku.
Karena tidak baik juga kalau seperti ini terus. Bisa-bisa semua urusan jadi terbengkalai. Aku sendiri juga sudah tidak setakut kemarin. Aku sudah mulai bisa mengontrol diri. Hanya saja Mas Fajar yang tidak mau meninggalkan aku. Begini saja Mas. Bagaimana kalau aku ikut kamu ke kantor? Kamu tidak perlu meninggalkan aku. Dan aku akan tetap dalam pengawasan kamu. Ya, rasanya dengan cara ini bisa. Mas Fajar juga bisa ke kantor menjalankan meeting hari ini. Mas Fajar tersenyum. Benar juga ya sayang ya. Kenapa tidak kepikiran ya? Sekalian aku temani kamu kerja Mas. Mas Fajar mengangguk seraya mengusap lembut kepala ini. Iya sayang. Tapi apa kamu gak bosan menemani Mas kerja? Aku menggeleng. Sama sekali tidak Mas. Aku malah bahagia bisa menemani kamu kerja. Ya sudah kalau begitu kita siap-siap untuk berangkat ke kantor ya. Iya Mas. Aku dan Mas Fajar pun bangkit dari duduk, setelah itu bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Oke, Mas meeting dulu ya. Kamu tunggu di ruangan Mas ya. Aku mengangguk. Iya Mas. Ya sekarang kita berdua sudah sampai di kantor. Mas Fajar pun langsung berpamitan untuk meeting. Semangat Mas Fajar. Mas Fajar tersenyum. Terima kasih ya sayang. Mas Fajar mencium pipi ini, setelah itu masuk ke ruangan meeting. Setelah Mas Fajar masuk ke ruangan meeting, aku pun langsung melangkahkan kaki ke ruangannya Mas Fajar. Menunggu Mas Fajar selesai meeting, seraya melihat seluruh isi ruangannya. Aku tersenyum saat melihat foto pernikahan kita ada di meja kerjanya Mas Fajar. Aku mengambil foto itu lalu duduk di kursi kebesarannya Mas Fajar. Aku tahu Mas, hubungan yang kita jalani tidak selamanya indah. Bahkan sangat berliku-liku dan kita baru saja melewati itu semua. Penuh dengan air mata, bahkan hampir saja pernikahan ini hancur. Tapi aku percaya Mas, kalau kita akan selamanya bersama di dalam satu cinta. Aku yang dulunya sempat ragu akan cinta kamu, sekarang sudah tidak lagi. Aku sudah percaya Mas. Kamu cinta aku itu ada. Dan sekarang aku merasakannya. Aku tidak mau kehilangan kamu Mas. Semoga Sang Maha Kuasa selalu menakdirkan kita untuk selalu bersama. Tanganku bergerak untuk mengusap lembut perut ini. Di dalam sini ada anak kita Mas. Kelak kalau dia lahir, dia pasti bangga punya orang tua seperti kita. Kita akan membesarkan dia dengan penuh cinta, dengan kasih sayang. Kamu selalu janji dengan aku tidak akan meninggalkan aku dan anak kita. Aku selalu percaya dengan semua itu Mas. Kamu akan selalu ada untuk aku. Cukup lama Mas Fajar berada di ruangan meeting, hingga waktu begitu cepat berlalu. Kini sudah masuk jam makan siang dan Mas Fajar pun baru saja keluar dari ruangan meeting. Sayang, panggil Mas Fajar yang baru saja masuk ke ruangan ini. Mas, sudah selesai meetingnya? Tanyaku dan langsung menghampirinya. Sudah sayang, meetingnya juga lancar. Dan ini semua berkat kamu. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Mas. Aku bahagia kalau meetingnya berjalan dengan lancar. Mas Fajar lagi-lagi mengusap lembut kepala ini. Ini sudah jam makan siang. Mas dari tadi lapar. Kamu juga pasti lapar kan? Aku mengangguk. Tahu aja kalau aku lapar. Ya sudah, kita makan yuk. Ajak Mas Fajar. Makan di mana? Di dekat sini ada kafe. Kita makan di sana aja ya. Oke. Aku nurut apa aja yang Mas Fajar katakan. Ayo berangkat. Iya Mas. Mas Fajar menggandeng tangan ini untuk menuju kafe yang dia katakan. Kata Mas Fajar, aku tidak boleh jauh-jauh dari dia karena takutnya malah terjadi sesuatu. Sesampainya di kafe itu, aku dan Mas Fajar langsung memesan makanan. Tidak berselang lama makanan itu sampai. Kita makan dengan bahagia saling bercanda satu sama lain. Harus makan yang banyak biar anak kita juga sehat ya. Iya Mas. Setelah selesai makan pun aku dan Mas Fajar langsung kembali ke kantor. Karena kata Mas Fajar masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Aku dan Mas Fajar berjalan menuju mobil untuk segera kembali ke kantor. Ya Mas, dompet aku ketinggalan di meja tadi deh. Aku ambil dulu ya. Aku tidak jadi masuk ke dalam mobil karena menyadari kalau dompet yang aku bawa ketinggalan. Mas aja yang ambil ya. Gak usah Mas, aku bisa kok. Kamu tunggu di sini. Ya udah, hati-hati. Iya Mas. Aku berjalan kembali ke kafe itu. Namun ada yang aneh. Tiba-tiba saja ada mobil yang melaju kencang ke arahku seperti ingin menabrak. Nia, awas!
Aku juga mendengar teriakannya Mas Fajar dan langsung berlari ke arahku. Namun mobil itu sangat kencang. Aku merasakan dorongan yang membuat aku terjatuh ke pinggir jalan. Namun, tidak berselang lama terdengar suara tabrakan yang begitu kencang. Aku pun langsung bangun dan langsung histeris saat melihat Mas Fajar yang sudah tergeletak di tanah. Mas Fajar! Dengan langkah yang tertatih aku langsung mengambil Mas Fajar yang sudah tidak berdaya lagi. Bertahan Mas! Aku langsung berteriak meminta tolong. Sayang, panggil Mas Fajar dengan lirih. Iya Mas, kamu bertahan ya. Kalau Mas tidak ada, tolong jaga anak kita baik-baik ya. Aku langsung menggeleng mendengar itu semua. Enggak Mas, kamu pasti bisa bertahan demi aku dan anak kita. Aku semakin histeris saat melihat Mas Fajar yang sudah tidak sadarkan diri. Mas Fajar, bangun. Jangan tinggalkan aku. Maaf Mbak tidak bisa ikut ke dalam. Tunggu di luar aja ya. Tapi Sus, saya ingin menemani suami saya. Saya ingin selalu ada di dekat dia. Izinkan saya masuk ya Sus, saya mohon. Saya ingin menemani suami saya. Dia pasti membutuhkan saya. Saya tidak bisa berdiam diri di sini saja. Maaf Mbak, tidak bisa. Harus tunggu di luar. Tapi Sus, kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik Mbak. Kita akan selamatkan suami Mbak. Saya mohon selamatkan suami saya Dok. Iya Mbak, kita akan melakukannya. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi Mbak tunggu di sini aja ya. Aku hanya bisa mengangguk seraya melihat suster itu masuk ke ruangan ICU. Di dalam sana Mas Fajar berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Aku benar-benar takut kalau terjadi sesuatu dengan Mas Fajar. Aku tidak mau kehilangan dia. Aku tidak akan bisa membayangkan kalau harus hidup tanpa dia. Bagaimana aku menjalani hari-hariku kalau tidak ada dia? Bagaimana nasib anak yang ada dalam kandungan ini? Aku tidak mau. Aku tidak mau dia lahir tanpa ada seseorang ayah. Aku tidak mau itu terjadi. Kalau Mas tidak ada, kamu tolong jaga anak kita ya. Tangis ini malah pecah saat mengingat apa yang dikatakan Mas Fajar sebelum dia tidak sadarkan diri. Aku benar-benar tidak mau kehilangan dia. Aku sangat mencintai Mas Fajar. Nyawa pun akan Mas korbankan untuk kamu dan anak kita nih ya. Mas akan selalu melindungi kamu. Tidak akan pernah membiarkan kamu dan anak kita kenapa-napa. Mas sangat mencintai kamu. Karena kalian adalah harta berharga yang Mas punya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Mas Fajar menepati semua yang dia ucapkan. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan aku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana sekarang. Seperti orang linglung yang terus saja menangis. Rasa khawatir di diri ini tidak bisa dibohongi. Aku benar-benar takut kalau Mas Fajar kenapa-napa. Aku mohon kamu bertahan Mas. Aku tidak mau kehilangan kamu. Aku ingin kamu ada di sini menemani aku. Aku sudah kehilangan Bapak Mas. Sekarang hanya kamu yang aku punya. Jangan sampai kamu meninggalkan aku juga. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup ini kalau tidak ada kamu Mas. Aku sudah merasakan kehilangan dan itu sangat menyakitkan. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Aku tidak akan sanggup jika itu semua terjadi. Bertahanlah Mas. Demi aku dan anak kita, kamu pasti kuat. Perlahan tangan ini mengusap perut yang masih rata ini. Kamu janji sama aku Mas akan membesarkan anak kita sama-sama. Kamu sangat menyayangi dia. Aku tidak akan mampu membesarkan dia sendiri tanpa kamu Mas. Aku butuh kamu Mas. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku masih gelisah menunggu kabar bagaimana kondisinya Mas Fajar. Karena sampai sekarang dokter yang menangani Mas Fajar belum juga keluar. Bertahanlah Mas. Dadaku rasanya kian merasakan sesak. Aku masih belum tahu bagaimana kondisinya Mas Fajar. Apakah dia selamat? Atau malah aku sendiri tidak sanggup untuk membayangkannya. Rasanya begitu menyakitkan. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak mau. Aku harus percaya kalau Mas Fajar bisa sembuh. Dia itu kuat. Dia pasti akan berjuang untuk kamu dan anak kita. Ya Allah, hamba mohon selamatkan Mas Fajar.
buat dia kembali berkumpul dengan hamba seperti dulu lagi. Entahlah, sudah berapa lama aku menunggu. Namun seperti tadi dokter sama sekali tidak keluar. Lagi-lagi aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Ingin rasanya aku masuk untuk melihat bagaimana kondisinya Mas Fajar. Namun lagi-lagi aku tidak bisa melakukan itu semua. Aku harus menunggu di sini di depan ruangan ICU seraya berharap agar Mas Fajar bisa tertolong. Nia, aku menoleh saat seseorang memanggil nama ini. Papa, Mama. Gumamku, aku yang awalnya duduk langsung berdiri. Saat melihat Papa dan Mama datang ke sini, Nia, Mama langsung memelukku dengan erat. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti kuat untuk menghadapi ini semua. Mas Fajar, Ma. Dia. Aku memeluk Mama tidak kalah erat. Tangis ini lagi-lagi pecah di pelukannya Mama. Nia takut, Ma. Nia takut kalau Mas Fajar. Mama langsung melepaskan pelukannya dan menatapku. Jangan bicara seperti itu, Nak. Kamu harus yakin kalau Fajar akan selamat. Nia hanya takut, Ma. Takut. Mama kembali memelukku dengan erat. Nia gak tahu harus bagaimana. Nia tidak mau kehilangan Mas Fajar. Iya, Fajar akan selalu ada di samping kamu. Dia tidak akan kemana-mana. Dia akan selalu menemani kamu. Dia pasti akan sembuh. Aku hanya bisa diam. Aku pun selalu berharap begitu. Aku ingin Mas Fajar kembali lagi dengan aku. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada kekhawatiran yang aku rasakan. Adanya Papa dan Mama juga sedikit membuat aku lebih tenang. Aku baru kepikiran menghubungi mereka setelah Mas Fajar beberapa jam berada di ruang ICU. Saat awal-awal tadi jangankan kepikiran untuk menghubungi orang lain, aku saja masih shock dengan semua ini. Aku bingung harus melakukan apa. Yang aku rasakan hanya rasa takut. Takut untuk kehilangan dia. Inilah yang aku takutkan. Saat aku sudah merasakan nyaman dengan Mas Fajar, saat hidup kita kembali bahagia setelah masalah kemarin, kenapa sekarang harus ada masalah lagi? Malah aku harus menerima kenyataan bisa saja aku kehilangan Mas Fajar. Kamu yang tenang ya, Nak. Banyak berdoa agar Fajar diberikan keselamatan. Kurasakan usapan lembut Mama di punggung ini. Iya, Mah. Aku melepaskan pelukan ke Mama seraya menyeka air mata ini. Aku akan selalu berdoa untuk Mas Fajar. Terus bagaimana kondisi Fajar sekarang, Nak? Tanya Papa yang akhirnya membuka suara. Belum tahu, Pak. Mas Fajar masih di ruang ICU. Dokter yang menangani Mas Fajar juga belum keluar-keluar. Padahal sudah beberapa jam yang lalu, Pak. Tapi entahlah kenapa belum juga keluar. Air mata ini kembali jatuh membayangkan bagaimana kondisinya Mas Fajar. Ya, Papa mengerti apa yang kamu rasakan. Papa pun merasakan yang sama. Kita sama-sama khawatir dengan kondisinya Fajar. Kita juga sama-sama berharap agar Fajar baik-baik saja. Aku hanya bisa mengangguk mendengar apa yang Papa katakan. Tapi nih ya, bagaimana kejadian sebenarnya? Kenapa Fajar bisa seperti ini? Tanya Papa. Aku menghela nafas yang terasa sangat berat. Mas Fajar menyelamatkan Nia, Pak. Ma, menyelamatkan kamu. Memangnya kamu kenapa, Nak? Nia hampir ditabrak mobil, Pak. Ya Allah, ditabrak mobil. Iya, Pak. Mas Fajar menyelamatkan Nia kalau saja tidak ada Mas Fajar. Nia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Nia. Lagi-lagi air mata ini kembali jatuh saat mengingat semuanya. Sekarang ceritakan ke Papa bagaimana kejadian sebenarnya, biar lebih jelas. Aku lagi-lagi menghela nafas yang terasa sangat berat. Aku pun memulai menceritakan semuanya. Cerita yang sangat menyakitkan. Aku juga tidak tahu kenapa mobil itu tiba-tiba saja mengarah ke arahku. Seperti memang sengaja atau apa, aku pun tidak tahu.
Kejadiannya begitu cepat, dan aku pun tidak sadar kalau Mas Fajar yang mendorong aku. Sehingga dia yang harus merasakan ini semua. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum Mas Nara tutup, seperti biasa, bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Mas Nara, silakan bisa join dulu. Di situ kalian akan mendapatkan informasi lebih cepat dari yang lainnya. Oke, seperti itu saja dan ciao, bye bye.